Hai Mamsbi, di edisi kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu anak dari pemilik toko Funny Baby. Untuk para Mamsbi, mami-mami muda terutama yang biasanya domisili di Jakarta Selatan ya, biasanya di ITC Kuningan dan sekitarnya, pasti kenal banget yang namanya Funny Baby. Nah, yuk kita kenalan ya. Namanya Sheni ya, Shen. Shen. Nah, Shen ini boleh nggak sharing dikit? Funny ini udah berapa lama sih ada di dunia babyan di Indonesia? Oke, Funny Baby itu pertama kali itu tahun 2009, Ci. 2009. Sekitar 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu ya. Wah, bentar lagi Sweet 17 dong. Itu dulu papi ya yang bangun ya. Oke. Boleh nggak sharing kenapa tiba-tiba papi pengen kayak bikin baby shop gitu? Oke. Papa mama itu pertama mengawali itu karena dia kepikiran buka baby itu karena dia punya salah satu sumber lah. Oke. Jadi kayak satu supplier yang memang bergerak di bidang baby. Nah, Nah, enak tuh kalau kayak gitu, udah kebuka aja ya jalannya ya. Iya benar. Nah, tapi sih nggak cuman ternyata pas lagi kita nyemplung, dia tuh cuman sebagian kecil supplier dari baby. Ternyata banyak banget. Tadi saya juga masuk ke sini di toko terbarunya. Ini juga banyak banget dan luas banget ya. Iya. Paling luas ya kayaknya yang di sini. Iya. Paling luas ya. Terus. Nah, Nah, dari berawal dari punya sumber, salah satu sumber itu yang kita dulu pede banget dia sumbernya dan ternyata pas kita udah nyemplung kan, ternyata masih banyak yang harus kita cari. Ya, itu sih itu awalnya sih, Ci. Nah, waktu awal itu Sheni udah bantuin atau belum? Belum kuliah? Jadi waktu itu saya masih kuliah semester 5, Ci, di Bandung. Di Bandung ya. Memang asalnya Bandung ya? Iya, di Bandung. Jadi yang pertama mengawali itu papa, mama, dibantu sama Cici Shirley. Berarti mereka ke Jakarta duluan dong? Betul. Betul. Aku udah tinggal sendirian, Ci, di Bandung. Serius? Iya, sama Mangkong dulu masih ada. Terus abis itu saya lulus kuliah tahun 2011. 2011 berarti 2 tahun lagi ya? Iya, kemudian 2011 baru ikutan nyemplung terus sampai hari ini nih. Betul. Nah, sekarang Sheni sendiri udah married, udah punya anak dua. Jadi udah dari 2011 ke 2025 hampir 14 tahun ya. Udah nyemplung di sini ya, gitu ya. Nah, terus ada suka duka nggak waktu sambil ngebantu? Susah nggak ngebantuin bokap awal-awal kayak, kalau aku sih ngebayangin gini ya, masih muda, kuliah. Waktu aku zaman kuliah gitu disuruh ngapalin produk baby yang sebegitu banyak tuh. Apa sih ininya, sharing suka dukanya lah dulu awalnya. Lebih banyak dukanya kali. Lebih banyak susah. Aduh Mamsbi, padahal kita bisnis kan maunya suka ya, tapi dukanya ternyata banyak ya. Benar, kayaknya kalau cuma dilihat dari luar kayaknya enak-enak aja ya. Padahal jadi yang punya puyeng. Padahal puyeng banget, Ci. Jadi apa tuh puyengnya? Pas lagi saya belum nyemplung, masih kuliah, disuruh cari sumber kan, Ci. Coba cari. Jadi tiap ada customer nanya, ada misal ada dokter Brown nggak ya, ada apa, dicatetin tuh. Nah, saya tuh yang bagian nyarinya, Ci. Berarti sourcing dong. Iya, betul. Kalau dulu kan nggak segampang sekarang ya, Ci, ya. Betul, sekarang tinggal Google aja ya. Betul. Kalau dulu kan bener-bener susah banget, effort banget lah pokoknya. Itu tugas saya dulu sebelum nyemplung. Udah ada tugas, Ci, sebelum nyemplung. Dulu malah untungnya udah ada handphone, masih mending. Zaman aku kuliah, selesai kuliah mau kerja, handphone baru ada tuh. Itu lebih repot lagi karena teleponnya masih pakai telepon ini kan, telepon landline kan. Itu lebih susah lagi tuh. Terus waktu ketemu awal-awal supplier gimana tuh? Jual mahal kah atau gimana tuh? Rata-rata sih, Ci, welcome ya, Ci. Welcome ya, welcome. Cuman kita tuh benar-benar susah banget sih, Ci, nyarinya, susah banget. Nah, tapi begitu dapat mereka welcome, udah gitu dukanya lagi itu yang pertama susah cari supplier, yang kedua namanya Sheni ya baru lulus kuliah kali ya, maksudnya tadinya senang-senang happy ya, Ci, ya. Iya, tiba-tiba disuruh bantuin di toko dengan segala macam masalahnya gitu kan. Kan kebayang sih, kebayang. Terus nggak ada yang nge-guide gitu ya, maksudnya kalau di perusahaan besar mungkin kan di training dulu. Kalau ini udah training on the spot. Benar Ci, benar.
Ya udah, jadi pas lagi pertama kali tuh benar-benar dari awal banget sih, dari yang namanya terima barang, udah gitu dulu kan masih manual tuh, terima barang, udah gitu saya catetin harganya berapa di setiap barangnya, udah gitu display, udah gitu sampai benar-benar ngejualin ke customer. Customer juga kita dulu masih manual, ya masih tulis bond. Jadi kalau customernya mungkin beli 50 sampai 100 kita tulis manual tuh satu-satu tuh. Lumayan tuh pegel di tangan. Yang ada tiap hari pulang mijit, nggak mijit kaki, mijit tangan ya. Bener. Nah udah gitu dukanya lagi apa ya? Banyak hal yang saya tuh benar-benar paham kali mengenai produk ya. Jadi nggak juga nggak bisa kasih solution atau apa gitu ya kepada customer. Terus tiap hari kayaknya kerjaannya dimarahin mulutnya masih papa sih. Bener. Kebayang sih. Tapi kayaknya baik-baik aja sih. Kalau aku selama ini ketemu Ko Yonggi nggak pernah marah-marah. Tapi kalau dia tuh benar-benar disiplin nomor satu. Pasti ya, kelihatan sih. Buka toko nggak boleh telat. Udah gitu tutup toko juga nggak boleh cepet. Jadi ya memang kalau kita udah tentuin jam berapa sampai jam berapa ya tepat waktu. Udah gitu mau sepi mau rame tetap harus jaga. Ya. Kalau kadang-kadang kita kan ya mumpung nggak ada bos gitu kan, udah gue main game dulu deh gitu kan. Ya, udah bisa nggak boleh. Oke. Nah udah gitu misal nih kalau toko orang lain nih Cia, misal kadang udah sepi nih jam 6, udah tutup aja deh. Kalau kita tuh nggak ada tuh sih kamusnya begitu. Kalau jam 7 jam 7. Kalau perlu 7:10. Udah gitu. Tapi berbuah hasil dong. Iya kan? Jadinya sekarang kelihatan bahwa Fanny-nya makin berkembang. Di mana tidak bisa dipungkiri ya, COVID tuh mengubah segala-galanya ya. Even beberapa toko baby yang ada di ITC Kuningan udah mulai juga nggak ada juga ya, iya kan? Jadi masih Fanny nih yang masih bertahan, salah satu baby yang masih bertahan ya sampai hari dan actually mengembangkan keluar dari zona nyaman, nggak hanya ada di Kuningan lagi, pindah sekaligus toko barunya di Bekasi, ya kan? Nah, kenapa pengen buka di Bekasi? Oke. Jadi tuh kan lagi toko masih di ITC ya Ci ya. Kita tuh ada member. Jadi customer itu kan bisa daftar member ke kita. Nah, terus kita track tuh alamat mereka tuh di mana aja sih. Kalau sampai sekarang ya kita member ada sekitar 40.000 orang. 40.000 orang. Keren. Kita track nomor 1 tuh rumah mereka itu di Tangerang Selatan, Ci. Tangerang Selatan. Makanya kita buka di Bintaro. Gitu ya. Jadi Moms B buat information aja. Jadi dari Kuningan bukanya yang kedua di Bintaro. Ini baru yang ketiga di Bekasi. Jadi semua tuh udah bener-bener dipelajari ya, di study. Kalau bahasa kerennya mah di analyze. Ya betul Ci. Jadi orang terbanyak itu customer kita itu rumahnya itu di Tangerang Selatan. Makanya kita papa putusin itu pertama buka di Bintaro. Padahal belanjanya di Kuningan tapi ya. Iya, tapi rumahnya tuh mungkin ngantor ya. Mungkin kantoran ya. Oke. Terus yang kedua terbanyak itu di Bekasi. Bekasi juga kayaknya belum ada toko baby yang sebesar kamu deh kayaknya ya. Ada ya sih yang cuman belum banyak. Iya. It's gonna be very good I think ya. Semoga. pasti. Karena udah dipelajarin, sekarang sudah dianalisa semuanya. Jadi sebelum buka offline pun kita udah pindah dulu online kan Ci. Jadi kita uji coba. Jadi kita udah tarik data, terus kita masih belum yakin nih. Ya udah kita uji coba dulu nih gitu. Karena online-nya dulu. Ya udah berjalan online. Ya udah nih kita fix nih gitu. Kita mau buka dan baru kemarin 8 Februari akhirnya kita trial opening. Terus gimana so far respons dari customer yang udah ada? Ya happy, pasti happy ya. Karena kan kalau aku mami aku sebenarnya aku termasuk gaptek yang nggak suka belanja online, lebih suka datang megang-megang nggak sih, pastiin apa yang kita beli. Ya, karena kan auranya beda ya kalau kita lihat barangnya sendiri sama datang kiriman online ya. Iya betul. Jadi customer kita itu pas lagi awal-awal buka tuh kan pas lagi buka tuh Sabtu Minggu Ci, lumayan sih Ci antusiasnya ya pas lagi weekend ya. Dengan kita tuh belum yang gembar-gembur gimana lah gitu. Nah puji Tuhan tuh lumayan. Nah terus mereka tuh akhirnya deket rumah. Maksudnya komennya tuh gitu Ci. Berarti distance itu penting ya jadinya. Betul. Karena ya mereka tuh biasanya yang belanjanya ke ITC, ya jadinya tuh dekat sama rumah nih. Kita udah buka di sini, jadi istilahnya kita udah mendekati mereka. Ya kapanpun kayaknya kalau misalnya mami apalagi ya, kalau perlu urgent misalnya, ya Pampers kurang 1. Misalnya ada beberapa brand mungkin nggak masuk ke minimarket yang dekat rumah, ada Fanny di sini, benar nggak sih? Cus kesini, datang sini belanja. Aku kebayang sih karena anakku kan udah gede ya, jadi waktu aku kilas balik waktu aku pregnant, jadi
hanya ada toko-toko baby tuh ya cuma di ITC. Jadi kita tuh kan ribet ya kalau zaman dulu ya di ITC ya. Betul. Parkir susah, ya kan? Terus ya kalau sekarang sih mungkin lebih gampang ya. Rame. Terus kita kalau lagi hamil besar, riwah nggak sih? Ya, males ya. Kalau aku dulu tuh sampai cari toko yang sepi loh. Saking aku nggak mau berdempet-dempet, nggak mau berdiri-berdiri, nggak apa-apa deh. Toko itu lebih mahal dikit, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa duduk. Karena ngebayangin nggak sih perut besar, beli barang terus mak pertama kan nggak tahu ya. Kalau sekarang mungkin mami-mami sekarang udah banyak informasi. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Jadi kan kita mesti ngeliat, pegang, dan aku kan cukup bawel mengenai fabric, mesti begini begitu. Nah itu juga PR tuh. Nah kalau datang ke sini enak ya. Udah ada sampelnya, udah kelihatan, size-nya besar di sini kan. Nah, terus luang juga kalau punya anak 2 mau lari-larian masih oke lah ya, di sini masih bisa, iya kan? Betul. Terus juga nanti kita di bawah ada playground sih. Oh, ada playground. Nah, tuh mami-mami denger ya, ada playground. Jadi maminya belanja, anaknya dititipin aja di playground, ya kan? Jadi tenang juga ya belanjanya, bener. Itu sih kebutuhan banget ya sekarang ini ya. Oke, terus selama perjalanan ini pernah nggak, kan ini berarti boleh dibilang family business ya kan, pernah cekcok nggak sih atau bete atau argumentasi sama suami juga ikut di sini, cicinya juga ya pegang Bintaro ya, sama Koko juga pegang di Bintaro, sama papi itu pernah nggak ada argumentasi atau nggak sependapat lah misalnya? Pernah Ci, pernah ya, pasti pernah ya, ya kita pernah. sama suami aja juga pernah ya, sama anak buah juga kadang-kadang sama, pasti. Benar, pasti pernah ada beda pendapat. Cuman kita itu biasanya sama papa itu dia tuh pengalaman kan udah jauh ya Ci. Terus dia kan orangnya visioner sih, jadi visi ke depannya dia visi ke depannya jauh ya ngeliatnya. Jadi kalau kita mungkin anak muda bedanya cuma mikir dan ambil keputusan cuma buat saat ini. Tapi kalau papa mama kan pikirnya nanti buat ke depan. Gitu. Jadi 5 tahun, kalau mau dibilang 5 tahun ke depan, ini harus keputusan gimana kita ambil nih make sense nggak gitu ya kali ya. Ya jadi kita sih kalau anak-anak tuh kita benar-benar nurut sih sama nasihat papa mama Ci. Cuma kalau misalnya pas pelaksanaan kita kadang nggak semulus sama yang teori gitu kadang. Nah itu kita juga pasti gini nggak bisa gini pasti lah sih ada sulam lah ya kayak gitu. Pasti ada argumen, ada debat sih, itu biasa lah ya. Oke, tapi pernah nggak ribut sampai nggak ngobrol? Nggak pernah kali ya. Kayaknya bukan tipikal begitu deh kalau aku lihat sih. Kalau gini dari papa, kalau dari dulu lagi saya masih kecil aja sih, kalau misalnya saya dimarahin, dia nggak pernah ngediemin saya, enggak. Dia marahin, saya terima ya udah. Udahnya ya udah. Udah gitu. Gitu aja lewat ya gitu ya. Nggak pernah. Bagus sih, jadinya kita nggak ada kepahitan, nggak ada apa ya. Bener nggak? Jadi makanya kayaknya aku juga lihat nih, Fanny ini kompak banget nih. Jadi mau saya ngobrol sama Kevin, Cuncun, Cici Sherly, sama mama, sama papa, kayaknya kompak nih aku lihat nih, jadi asik gitu, jadi ya kan. Padahal aku biasanya kan kalau beda generasi kayak aku juga sama anak tua aja suka beda pendapatnya kan, karena kan vision cara pikir kan mungkin beda ya, kayaknya beda. Nah, yang aku salut dari papa mama itu, mereka itu pikirannya terbuka Ci. Wow, jadi jarang loh. Iya, ya kan, untuk kan generasi umur segitu ya karena kan kolot gitu ya. Betul. Karena kalau misalnya dia kata dia A, pokoknya harus A gitu. Ada sih otoriter gitu ya. Betul. Kalau mereka tuh enggak, mereka tuh denger pendapat kita, udah gitu dengar juga masukan dari kita. Udah gitu dia juga pemikirannya nggak jadul, nggak kolot gitu Ci. Maksudnya dia juga ngikutin perkembangan zaman seperti apa, cuman dia tuh nggak bisa melaksanakan. Jadi makanya kita yang jalaninnya. Jadi deployment lah ya jadinya. Ya, tapi sebenarnya it's good ya, karena kan seperti jadi pada saat mengambil keputusan mungkin juga jadinya nggak terburu-buru. Iya. Jadi sebenarnya everything dipikir secara matang. Jadi makanya itu kekompakan, keterbukaan ya kalau aku boleh bilang ya. Karena jarang banget loh Mams B yang aku kenal ketemu banget. Even konglo-konglo juga biasanya anaknya nurut aja bapaknya ngomong apa gitu kan, biasanya ada sih yang begitu. Tapi ini bisa ada komunikasi. Jadi sebenarnya intinya kalau aku boleh summary komunikasi ya. Betul. Jadi nggak takut berpendapat atau speak out lah. Misalnya apa kayaknya bagusan begini deh gini. Jadi papa juga pikirin juga. Jadi ada 2 arah komunikasi. Betul. Oke, good. Nah itu sih sebenarnya penting ya Mams B, kalau kita dengan siapapun ya komunikasi terhadap
suami, even karyawan, ya nggak sih? Pasti juga perlu komunikasi yang benar ya. Kita Ya perlu nggak? feedback loh Feedback ya. betul kan. Jadi maksudnya nggak semua kata-kata kita juga benar 100%. Betul. Makanya kita perlu feedback. Sama sih sama Fanny Baby juga, kalau misalnya ada moms yang mau memberikan kritik dan saran tuh bisa banget kan. Oh, terima oke, banget. terima banget ya. Terima banget. Itu juga buat kebaikan mamsnya juga ya, bener nggak ya? Iya, benar-benar. Achievement apa nih Sian yang Siani udah merasakan dari pertama kali ngikut? Berarti kan nggak pernah kerja di tempat lain ya, langsung dicemplungin ke bokap sama bokap di sini ya, nih bantuin gue nih. Iya. Nah, itu achievement apa yang pernah berarti kan sekarang Sian ini dari seorang student, graduate, kerja, married, punya anak, ya kan? Nah, and then running this Iya. kerajaan Fanny. Nah, itu achievement apa nggak yang pernah boleh nggak sharing kepada Moms B, kira-kira apa yang udah di achieve gitu loh. Jadi paling sih kalau achievement saya itu pribadi sih kayaknya cukup bangga dengan bisa menjalankan semua profesi ya. Kalau di rumah jadi mama, jadi udah gitu jadi harus ngurusin rumah juga, keperluan rumah segala kan saya atur. Tiba di toko saya jadi ngurusin toko, ya udah gitu nanti nyampe rumah saya ngurusin rumah juga. Apa itu bener-bener kebanggaan juga sih. 24 jam. Iya bener sih, nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya ya. Iya. Pantesan langsing. Pernah nggak stres? Apa trik kamu selama ini? Kayaknya kalau aku ketemu Siani itu selalu seger. Nggak pernah nggak seger tuh. Jadi ada nggak trik-trik yang bisa di-share ke Moms B? How to catch up with your life lah kira-kira gitu. Jadi gini, kalau misalnya saya prinsipnya gini Ci, kalau yang sudah berlalu itu kita jadiin pelajaran supaya kedepannya jangan diulangi kalau ada kesalahan. Tapi kalau untuk masa lalu ya udah biarin berlalu. Jadi saya nggak pikirin lagi yang sudah berlalu. Tapi saya mikirin yang sekarang dan yang akan datang. Nah, jadi kalau dibuat stres sih apapun kayaknya pasti jadi stres ya. Tapi kalau misalnya kita yang lalu tuh salah ya begini ya, gue jangan mengulangi gitu kan. Udah gitu nanti kedepannya harus gimana. Paling itu sih Ci. Terus juga yang pasti ya harus berjalan dengan iman, harapan, dan love ya. Maksudnya buat sesama juga. Ya benar. Berarti penting juga ya, Bari. Memang sih kalau kita ngobrol-ngobrol kebanyakan orang susah move on. Ya kan, gagal move on, ya kan. Kayak misalnya ditinggal pacar, gagal move on. Terus malah ada yang kayaknya gimana kita kayak di end of the world, padahal nggak di end of the world ya. Jadi kalau kita mau belajar dari Moms B, kalau kita mau belajar dari Shani bahwa sebenarnya yang udah lewat udah tinggalin aja, jangan diulang-ulang lagi, ya kan. Jadi kita move on, move forward ke depan, terus kita pelajarin apa yang kita bisa pelajari dari kesalahan kita yang kemarin, jangan terulang kembali. Terus kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan. Nah, dan selalu berkomunikasi. Apapun itu punya komitmen, punya disiplin juga ya dari papi ya tadi ya. Disiplin. Nah, itu sih benar sih. Memang kadang-kadang terutama kalau generasi anak-anak muda ini sekarang yang aku dengar-dengar, yang aku baca-baca juga, kebanyakan suka nggak dipikir jauh. Terus begitu kena masalah, ya udah kabur aja dari masalah gitu ya, nggak mencoba ngeberesin, ya kan? Nah, itu paling nggak boleh. Paling nggak boleh ya. Apa yang udah diperbuat harus tanggung jawab, ya kan? Mau sampai sejelek apapun harus tanggung jawab. Benar. Karena aku pernah ngobrol sama salah satu HR director perusahaan terbesar di Indonesia. Kesulitan mereka sekarang ini adalah yaitu tuh ketemu anak muda yang nggak punya tanggung jawab. Jadi gak suka diomelin bosnya, yaudah besok resign. Itu apa ya, kalau sekarang tuh Gen Z. Nah, tapi kan itu kan sebenarnya kan baru cakup anak-anak kita juga ya. Menerapin gak hal yang sama yang Papi terapin ke kamu terapin ke anak-anak kamu? Sama Ci. ya? Jadi saya nomor 1 disiplin. Lihat waktunya anak-anak, waktunya makan, waktunya bangun, tidur semua ada waktunya. Udah gitu saya nerapin juga tanggung jawab. Jadi dari sedini mungkin dia harus tanggung jawab. Contohnya tuh kayak apa maksudnya? Apakah dia harus beresin ranjangnya sendiri atau gimana tuh kira-kira? Kita juga boleh belajar ya buat manusia yang lain ya. Contohnya Ci,
dari mulai PR deh. PR, Dia tahu oke. nih kalau yang udah gede, kalau yang udah gede nih, yang udah SD dia udah tahu nih ada PR apa. Oke. Di tempat lesnya ada PR apa, ya sebelum les dia harus tanggung jawab beresin dulu PR-nya sebelum oke. dia les atau di sekolah. Heeh. Udah gitu kalau misalnya dia habis ambil barang, dia harus balikin lagi ke tempatnya gitu. Oke. Jadi hal-hal yang sepele Hal-hal sih, sepele ya sebenarnya, iya, tapi jadinya jadi harus ini ya. dibiasain Jadi dari dibiasakan kecil. gitu ya. Ya, iya sih kalau misalnya kita memang kadang-kadang banyak juga nih, aku pernah sempat ngobrol sama salah satu kepala sekolah zaman dulu ya. Banyak orang tua tuh kayak, aku udah ngirim anakku ke sekolah kamu ya, tugas you lah yang ini. Padahal tanggung jawab pertama di orang tua ya. Tetep, ya. Benar. Karena memang kadang-kadang aku pernah baca juga kalau misalnya orang tua tidak mendidik anaknya itu juga nanti belum tentu bisa perkembangan di pikiran, daya pikir atau ininya juga belum tentu bisa mencapai maksimal ya. Terus yang nomor satu tuh paling kalau zaman sekarang tuh mental ya. Cik. Mental, Jadi benar jangan banget. dimanjain. Udah gitu kita harus bikin dia tuh bisa kuat dan mandiri. Benar. Cik. Karena kayaknya makin hari makin susah ya. Iya nggak sih, persaingan makin susah. Nggak seperti dulu kali ya. Iya nggak. Ya. Kalau kita juga kan lihat bisnis orang kayaknya wah buka tutup. Kalau Fanny mah kayaknya jalan terus ya. Itu pasti karena dari konsistensi ya, konsisten nomor satu, disiplin juga, ya itu juga penting. Jadi Moms B ingat ya, kalau dalam soal mendidik anak, jangan lupa kita harus memberikan contoh ya. Ya betul. Nah, kalau kita memberikan contoh yang nggak baik juga, anak belajar dari biasanya kan kalau dia melihat perilaku kita, benar kita melihat kita ngapain dia ngapain gitu kan. Tapi kalau kita udah kasih contoh yang baik, ya anak pasti ngikutin yang baik juga. Jadi anak tuh kayaknya lebih cepet nangkep kalau dia melihat gitu daripada ngoceh-ngoceh. Iya benar sih. Kita ngoceh-ngoceh kayak gimana, tapi kalau kita sendiri nggak ngelakuin percuma juga ya, sama juga ya, benar sih. Iya sih, itu banyak banget. Kalau aku juga banyak di education anak-anak juga semua juga melakukan hal yang sama. Memang sih challenge apa yang tersulit sebagai mother? Misalnya udah ngasih terapin ini, pernah nggak sih breakdown? Aduh udah gue ajarin tapi kok nggak bisa juga. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ya pernah. Jadi gini Ci, kalau kan saya harus bagi tugas ya Ci. Maksudnya saya kalau di toko berarti intinya saya pulangnya berarti malam nggak bisa ngajarin anak. Oke. Solusinya gimana? Ya udah cari guru les yang bisa ngajarin dia, gantiin saya, biar supaya saya tetap waras. Benar. Itu PR ya? Iya. Terus antar jemput nih Ci, itu juga kan antar jemput ngabisin waktu ya. Iya, aduh belum banget. Dengan segudang lesnya ini bener. Saya sejam-sejam lagi. Iya. Saya harus bagi waktu gimana caranya. Ya udah saya cari solusi, ya saya cari supir. Nah, jadi semua masalah menurut saya itu sebenarnya ada solusinya. Asal kita pikirin benar-benar. Iya, ya, betul. Jadi ya gimana caranya supaya kita bisa menjalani semuanya. Iya. Gitu. Kalau misalnya di rumah nggak ada yang ngajarin, udah gitu saya nggak bisa juga kan. Kasihan anaknya, ya kan? Ya udah kita cari solusi lah. Ya daripada nanti kita juga marah-marah ngajarinya sambil marah-marah, dia juga istilahnya bete. Ya. Itu menjaga kewarasan ibu dan anak ya. Iya, karena kan kebanyak kalau kita udah pusing soal kerjaan, nih suruh mikirin PR, udah diajarin ngerti-ngerti. Yang ada kan kita jadi macam serigala. Iya, aku juga pernah ngalamin hal kayak gitu sih. Udah pasti lakunya udah mendingan rela lah ngeluarin duit buat pulang les ya daripada kita kagak waras kan. Iya benar. Nah iya sih. Nah sekarang anak-anak usia berapa sih? Yang kecil itu 4 tahun mau 5 tahun ini, yang besar 8 tahun sih. So far kalau boleh nanya-nanya dengan baby gimana? Kita cukup bahagia setiap kali Fanny buka toko dimanapun kita nggak pernah dilupakan. Iya betul. Jadi kita kan memang udah kerjasama juga udah lama ya Ci. Maksudnya kita tuh nggak cuma ngelihat dari brandnya aja, tapi kan juga kedekatan ownernya. Dan itu BBB itu kan ya juga salah satu yang dari dulu sampai sekarang tuh tetap konsisten ya Ci ya. Mungkin kalau merek brand lain ada yang timbul tenggelam, jadi dia salah satunya konsisten. Thank you. Karena memang produknya memang bagus, awet. Saya juga kan pakai nggak sih? Pakai ya dulu ya. Pakai yang latex dan sampai sekarang itu tuh bentuknya masih sama, nggak berubah. Saya juga salut sih sama SPG yang bisa menjual barang yang awet begitu, tapi bisa terjual banyak. Iya. Aduh, terima hebat kasih banget sih. Aduh, thank you. Aku juga puji syukur ya Moms B. Kenal dulu aku inget banget kalau mau nego tuh di ITC Kuningan di railing eskalator sama Fakti berdiri gitu kan. Nah, terus ya memang baby ini kita sangat-sangat
concern mengenai kesehatan. Jadi ada brand baby juga karena ada kebutuhan bahwa tidur nyenyak harus terlindungi. Jadi dengan latex kan anti tungau, anti bakteri, anti jamur, dan sekarang kan udah pakai Tencel juga. Jadi kita keep up with the, especially sekarang ya Indonesia juga bukan yang kondisi udaranya juga tidak terlalu baik-baik banget, tapi kita harus pikirkan juga gimana supaya anak tetap terlindungi. Tidur tetap terlindungi, jangan sampai terkena paparan tungau, ya kan? Dan juga yang sekarang ini yang penting juga skoliosis ya. Banyak sekarang anak-anak karena sosial media atau games atau nonton, jadi kebanyakan yang tumbuh kembang anaknya tuh terpengaruh ya, di tulang belakang. Nah itu juga kenapa kita sangat konsisten, produk-produk kita semua harus melewati tes-tes internasional juga sih. Nah kita udah bekerja sama kayaknya dari sejak buka ya, kayaknya ya dari sejak buka sampai hari ini ya. Betul, berarti udah 16 tahun 16 tahun ya. sama-sama ya. Ya during COVID kita sempat pusing-pusing ya kan. Ya, tapi benar ya Mamski, kita juga perlu belajar bahwa yang aku pelajarin dari Fanny Baby Shop adalah konsistensi dan punya passion dan love ya tadi ya, punya love untuk apapun yang kita lakukan. Kalau Moms B misalnya demen masak, yuk kita kembangin lagi ilmu masaknya. Yang bisa bikin kue, yuk bisa bikin kue. Siapa tahu ya dari usaha-usaha seperti itu bisa membuat hasil. Dan yang penting sih kalau buat aku sangat terinspirasi oleh keluarga Sheni, Poyogi dan Cifangfang, bahwa mereka kemana-mana berdua kompak ya, ya kan? Panutan loh buat aku loh. Soalnya kayak sekarang udah nggak begitu handle juga, masih kemana-mana berdua ya. Iya. Jarang-jarang loh. Di mana-mana udah menikmati masa tua, Ci. Bener. Ya kan? Dan kemana-mana berdua. Iya kan, maksudnya jarang ya ada pasangan yang berapa tahun ya udah papi ya? 26 ya. 26 tuh. Enggak, sorry. Aku aja udah 30. sorry enggak. Sekitar 40. Wah bentar lagi emas nih perkawinan emas nih. Nah tuh sampai hari ini mereka masih bersama-sama, kemana-mana aku lihat berdua, layanan juga berdua, ya kan, pergi ke Bandung berdua juga, mana-mana berdua. Itu sih jarang banget loh, ya kan. Nanti kalau one day Moms B kita akan ngobrol juga sama papanya Sheni, apa sih trik-triknya supaya kita jadi sama suami, hubungan sama suami juga bisa kayak gitu ya, bisa akrab sampai lama gitu kan. Dimana while di luaran sana banyak banget yang ada macam-macam isu-isu aneh-aneh, iya kan. Nah Moms B kita hari ini mungkin dari Sheni ada nggak trik apa motif buat Moms B yang di rumah, atau ini kira-kira sebagai wanita perlu nggak memperbaikan diri misalnya atau apa, punya tips khusus gak gitu? Oke. Moms B, hai. Menurut saya sebagai wanita zaman sekarang pasti harus punya value ya. Benar. Apapun yang kalian lakukan harus berguna. Kalau kalian jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang berguna. Kalau jadi pekerja, jadilah pekerja yang berguna. Jadi kita sebagai wanita harus bervalue dan juga semangat ya, semangat terus. Nah benar, jadi kalau misalnya punya value berarti artinya kita juga harus mengupgrade diri kita ya. Betul. Artinya kagak gaptek, bener gak sih? Iya betul. Apalagi perkembangan zaman sekarang. Oh iya, cepet banget. Kan, iya, cepet banget. Handphone aja tiap tahun ganti soalnya ya. Yeah. Pusing ikutinnya. Nah, oke, Moms B, segini dulu diskusi kita, ngobrolan kita hari ini dengan Sheni. Semoga tip-tip Moms B bisa dapat essence dari tips dan trik dari Sheni. Buat para Moms B yang ada di daerah Bekasi dan sekitarnya tuh apa ya? Aku tuh Bekasi, Jakarta Timur. Nah, tuh di sini parkirnya luas, ya kan? Harga terjangkau banget. Betul. Ya. Harganya terjangkau, terus mudah dijangkau, space-nya gede, ada playground, bener nggak? Ya kan? Iya, aku kemarin kayaknya mau jual pre-love juga ya. Iya. Oh, tuh kan. Nah, para Moms B, coba boleh nggak sharing sedikit lagi coba ini? Itu salah satu project nanti ke depan, Fanny Baby. Jadi kita akan ada menjual barang pre-love. Jadi namanya itu Titifan. Titifan. Titip Fanny. Ya, nah, tuh diduitin lagi tuh, lumayan. Jadi tuh kadang customer tuh ada
kita kan juga terima feedback ya, Ci. Oke. Ini juga salah satu dari feedback Oh, dari oke, dari pelanggan ya. Jadi, Ci boleh nggak aku kado banyak nih dengan barang yang sama, boleh nggak dititip jual? Oke. Selama ini kan kita, aduh sorry kita nggak bisa. uh. Atau aku nih baru beli, misal selama berapa bulan, tapi aku pengen ganti merek lain, Oke. stroller. Supaya nggak numpuk di rumah, Ya. boleh nggak jual second? Nah, Oke. selama ini kan kita nggak terima, Nggak Ci. terima, Nah, tapi oke. itu jadi, oh ya boleh juga ya kita jalanin kayak gini. Ditunggu aja Moms, nanti kita akan launching di Instagram. Di Instagram, oke. Mbak, tapi di semua cabang Fanny dong? Atau hanya di sini Untuk doang? sementara di Di sini. sini dulu, oke. Nah tuh, Moms B, ini adalah salah satu trik kita juga ya. Kita jadi ibu juga harus kreatif, benar nggak sih? Betul. Bahwa ya udah nggak kepake, kita bisa duitin lagi, Iya. terus kita bisa pakai uangnya untuk beli sesuatu yang lebih berguna. See you.